Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi berikut ini adalah pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kegiatan pengumpulan data yuridis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyerahan dan pengumpulan data, penelitian data yuridis dan pembuktian hak, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat, pendokumentasian dan penyerahan hasil, serta pelaporan. Kegiatan pengumpulan dan penyerahan data yuridis dilaksanakan secara kolektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat di lokasi PTSL dan melalui koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari formulir pendaftaran dan formulir penyataan penguasaan fisik, sedangkan jenis data yang dikumpulkan terdiri dari identitas pemohon, dokumen alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah, baik yang tertulis maupun keterangan saksi dan bukti perpajakan. Setelah dilaksanakan pengumpulan data, dilakukan proses pemindaian data yang disimpan dengan ID nomor berkas dan tipe dokumen. Berkas yang dipindai diberi teraan atau cap yang menyatakan bahwa dokumen sudah dipergunakan untuk pendaftaran hak dan diparaf oleh petugas pengumpul data yuridis. Hasil scanning kemudian diunggah ke dalam aplikasi KKP yuridis, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Pada saat yang bersamaan, sekaligus dilakukan proses entry data yuridis pada aplikasi PTSL yuridis. Kegiatan pengumpulan data ini menghasilkan output berupa daftar rekapitulasi data inventarisasi dan identifikasi PTSL secara digital, formulir pendaftaran, alas hak baik analog maupun digital, risalah penelitian data yuridis atau daftar isian 201 yang sudah ditandatangani oleh petugas Kuldadis dan peserta PTSL yang belum sampai pada kesimpulan panitia adjudikasi PTSL. Bentuk formulir pendaftaran memuat data subjek hak, data pemberi kuasa jika dikuasakan, lokasi tanah, kelengkapan data pemilik dan penguasa tanah, serta dokumen alat bukti atau pemilikan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh pemohon. Surat pernyataan fisik bidang tanah memuat data subjek hak, letak dan sempadan tanah, tahun penguasaan tanah, dan nilai jual objek pajak. Surat pernyataan juga memuat pernyataan yang bersangkutan bahwa telah menguasai tanah secara terus-menerus, pernyataan bahwa tanah tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam keadaan sengketa atau ada keberatan dari pihak manapun, tidak termasuk kawasan hutan, dan pernyataan kesanggupan menanggung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pernyataan bahwa tanah tersebut belum pernah diterbitkan suatu hak atas tanah di atasnya, dan pernyataan-pernyataan lain yang dianggap perlu. Surat pernyataan ditandatangani oleh pembuat pernyataan dan para saksi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Satgas Yuridis, Panitia Adjudikasi PTSL kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan peserta PTSL serta kepentingan lainnya, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan, atau keadaan tanah serta batas-batasnya bidang tanah yang dimohon, mengumpulkan keterangan atau penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan, meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat, melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya, dan memberikan pendapat, pertimbangan, dan kesimpulan dapat tidaknya diberikan hak yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis. Output penelitian data yuridis untuk pembuktian hak adalah risalah penelitian data yuridis yang memuat kesimpulan panitia adjudikasi PTSL dapat tidaknya diusulkan untuk diberikan hak, risalah yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua bidang fisik, wakil ketua bidang yuridis, satu orang satgas fisik, satu orang satgas yuridis, lurah dan sekretaris dengan format sebagaimana dalam lampiran juknis.
Pada slide 10, 11, dan 12 berikut ini adalah format risalah penelitian data yuridis yang dapat dilihat lebih lengkap pada lampiran juknis PTSL tahun 2020. Pengumuman data yuridis dan pengesahannya. Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam risalah penelitian data yuridis atau daftar isian 201 mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dimasukkan dalam daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, maka data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan format pengumuman data fisik dan data yuridis atau daftar isian 201B. Proses pengumuman dilakukan selama 14 hari kalender yang dilaksanakan di kantor panitia adjudikasi PTSL dan kantor kepala desa atau kelurahan atau tempat lain yang dinilai strategis di wilayah penetapan lokasi PTSL atau dapat melalui media elektronik. Kepada pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis selama tenggang waktu tersebut. Setelah masa pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut selanjutnya disahkan oleh panitia adjudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis atau daftar isian 202 dengan rekapitulasi sebagaimana slide 14 berikut ini. Apabila terdapat sanggahan selama jangka waktu pengumuman, baik data fisik maupun data yuridis berupa letak, bentuk, batas, luas bidang tanah, nama subjek maupun informasi lainnya, maka dilakukan revisi data. Revisi tersebut harus diverifikasi oleh panitia adjudikasi. Sanggahan atau keberatan disampaikan terhadap data fisik maupun yuridis harus dilakukan secara tertulis oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan. Apabila terdapat perubahan letak, bentuk, batas, luas bidang tanah, perubahan nama pemilik atau NIB, maka revisi peta bidang tanah dilakukan dengan mencoret hal-hal yang direvisi dan diparaf oleh wakil ketua bidang fisik dan dibubuhi tanggal. Selanjutnya, peta bidang tanah dicetak kembali dan ditandatangani oleh ketua Satgas Fisik atau kepala seksi yang membidangi pengukuran dan pemetaan atas nama kepala kantor pertanahan. Perubahan luas, bentuk dan posisi bidang tanah dilakukan dari aplikasi GeoKKP. Validasi bidang tanah dilakukan dari aplikasi GeoKKP dari menu peta. Hasil kegiatan atau output dari tahapan ini adalah pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL atau daftar isian 201B dan daftar isian 201C. Berita acara pengesahan pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL atau daftar isian 202. Berikut ini disajikan format sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis yang memuat nama kantor pertanahan yang mengeluarkan pengumuman, pihak yang mengajukan gugatan, pihak yang menerima kuasa jika dikuasakan, detail informasi bidang tanah yang diajukan sanggahan atau keberatan, alasan mengajukan keberatan atau sanggahan, nama yang mengajukan sanggahan atau penerima kuasa jika dikuasakan. Setelah kesimpulan akhir ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi, PTSL dibagi menjadi beberapa klaster yaitu sebagai berikut. Klaster 1 atau K1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Klaster 2 atau K2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan dan atau sengketa. Klaster 3 atau K3 dibagi menjadi beberapa kategori yaitu
Klaster 3.1 adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan atau PPH. Klaster 3.2 adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB PRK 5, aset bekas milik asing atau Tionghoa, tanah ulayat, rumah negara golongan 3 yang belum lunas sewa beli, objek nasionalisasi, atau subjek merupakan warga negara asing, BUMN atau BUMD atau BHMN, badan hukum swasta, objek konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan. Klaster 3.3 adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik karena tidak tersedia anggaran sertifikat hak atas tanah di tahun anggaran berjalan maupun subjek PTSL yang tidak diketahui atau subjeknya tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Klaster 4 atau keempat yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah yang belum dipetakan. Kini kita sampai pada tahap penelitian data yuridis untuk penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. Pada tahap ini, Ketua Panitia Adjudikasi membuat kesimpulan akhir atas permohonan yang termuat dalam risalah penelitian data yuridis dengan kategori penyelesaian sebagai berikut. K1 melalui penegasan hak atau konversi apabila alat bukti kepemilikan lengkap atau pengakuan hak apabila alat bukti kepemilikan dan atau penguasaan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, atau pemberian hak berupa hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai apabila status tanahnya adalah tanah negara. Kedua, tanah dalam proses perkara atau sengketa. K3.1, tanah belum dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat karena subjek dan atau objek belum memenuhi syarat. K3.2, tanah belum dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, PRK 5, aset bekas milik asing atau Tionghoa, tanah ulayat, rumah negara golongan 3 yang belum lunas sewa beli, objek nasionalisasi, atau subjek merupakan warga negara asing, BUMN, BUMD, BHMN, badan hukum swasta. Hasil kegiatan output pada tahapan ini adalah keputusan Ketua Panitia Adjudikasi PTSL yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis atau daftar isian 201 dan ditandatangani oleh Ketua untuk penegasan konversi atau pengakuan hak. Untuk tanah negara, pemberian haknya dengan menambahkan catatan pada halaman terakhir daftar usulan pemberian hak atas tanah negara oleh Ketua Panitia Adjudikasi atau daftar isian 310 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah negara, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL mengusulkan secara kolektif untuk bidang tanah yang merupakan tanah negara kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan daftar lampiran usulan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau daftar isian 310 yang dilampiri dengan risalah penelitian data yuridis, pengumuman data fisik dan yuridis, dan daftar data fisik dan data yuridis sebagaimana format usulan pemberian hak dan risalah penelitian data yuridis yang dilampirkan dalam lampiran Juknis PTSL. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan pemberian hak milik,
hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara. Penetapan pemberian hak tersebut dikeluarkan secara kolektif berdasarkan usulan pemberian hak dari Ketua Panitia Adjudikasi PTSL. Penetapan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor dilakukan dengan cara memberikan catatan pada halaman terakhir dalam daftar lampiran surat keputusan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai sebagaimana format dalam lampiran juknis dan diberikan nomor dan tanggal register kantor pertanahan serta diserahkan kembali kepada Ketua Panitia Adjudikasi PTSL untuk dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah negara. Penomoran dan tanggal register keputusan pemberian hak sama dengan nomor dan tanggal diregister pada daftar isian 310. Hasil kegiatan atau output pada tahap ini adalah keputusan Ketua Panitia Adjudikasi PTSL yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan ditandatangani oleh Ketua untuk penegasan konversi atau pengakuan hak. Untuk tanah negara, pemberian haknya dengan menambahkan catatan pada halaman terakhir daftar usulan pemberian hak atau atas tanah negara oleh Ketua Panitia Adjudikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pada slide 22 berikut ini adalah format usulan pemberian hak atas tanah yang memuat subjek hak, objek hak, data fisik dan yuridis berdasarkan risalah, nomor dan tanggal berita acara pengumuman, nomor dan tanggal pengumuman. Berikut format surat keputusan pemberian hak atas tanah. Tahapan berikutnya adalah pembukuan dan penerbitan sertifikat. Untuk klaster 1, pembukuan hak atas tanah dan pemberian nomor hak serta pencetakan sertifikat melalui aplikasi KKP. Buku tanah dicetak menggunakan belangko daftar isian 206 dan dapat dibuat dalam bentuk buku tanah elektronik. Penerbitan buku tanah secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu ada pencatatan mengenai pembatasan-pembatasan hak atas tanah atau restriction berupa pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah, dan pembatasan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan. Kewajiban pemegang hak atau responsibility, pengisian BPHTB atau PPH terhutang. Penandatanganan buku tanah dan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Apabila BPHTB atau PPH terhutang telah dilunasi pada tahun berjalan, maka penghapusan catatan dilakukan oleh Ketua Tim Adjudikasi. Dan apabila dilunasi pada tahun berikutnya, maka penghapusan catatan dilakukan oleh Kepala Subseksi Pendaftaran Hak atau petugas yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan. Penghapusan catatan BPHTB atau PPH terhutang dilakukan dengan cara pencoretan dan diberi catatan BPHTB atau PPH telah dilunasi berdasarkan SSB atau SSP tanggal, nomor, atau surat keterangan nihil tanggal, nomor yang dibubuhi paraf. Sertifikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL dapat diterbitkan menggunakan belangko daftar isian dan dapat diterbitkan secara elektronik. Penerbitan sertifikat hak atas tanah secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan validasi buku tanah pada aplikasi KKP. Hasil kegiatan atau output K1 adalah buku tanah dan sertifikat hak atas tanah analog dan atau digital. Klaster 2, pembukuan hak atas tanah atau tanah wakaf pada buku tanah melalui aplikasi KKP untuk pembuatan nomor hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya terhadap kedua yang disebabkan oleh perkara agar dicatat dalam buku tanah mengenai nomor perkara peradilan yang menanganinya. Terhadap bidang tanah yang masih dalam sengketa, diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi, dan apabila belum dapat diselesaikan,
maka dicatat dalam buku tanah mengenai para pihak yang bersengketa. Hasil kegiatan atau output K2 adalah buku tanah yang dikosongkan nama pemegang haknya, surat pemberitahuan kepada peserta PTSL bahwa tidak dapat diterbitkan sertifikat karena ada sengketa atau perkara. Slide berikut ini sampai dengan slide 29 adalah contoh gambar sertifikat. Slide berikut ini sampai dengan slide 29 adalah contoh gambar sertifikat. Kini kita sampai pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Pada tahap ini, panitia adjudikasi PTSL melakukan pengelompokan, pengolahan, penyimpanan, dan penyerahan data PTSL yang meliputi dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak atau surat pernyataan, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, serta surat keputusan pemberian hak. Dokumen data fisik yang terdiri dari data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah dan surat ukur. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah. Buku tanah, sertifikat hak atas tanah, bukti administrasi keuangan, dan data administrasi lainnya. Warkah yang menjadi dasar pelaksanaan PTSL agar dilakukan proses digitalisasi sesuai dengan petunjuk proses digitalisasi dokumen atau warkah. Penyimpanan data hasil kegiatan PTSL harus dilakukan dalam bentuk elektronik. Ketua Panitia Adjudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan dan disertai dengan data hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dalam bentuk analog dan digital. Penyerahan hasil kegiatan PTSL dan warkah dibuat dalam bentuk berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan secara periodik berdasarkan penyelesaian setiap penetapan lokasi PTSL. Hasil kegiatan PTSL disimpan, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Bentuk, cara penyimpanan, penyajian, dan penghapusan dokumen PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan atau output pada tahap ini adalah berita acara serah terima hasil kegiatan PTSL, hasil kegiatan PTSL, dan warkah. Tahap pelaporan. Pelaporan dilakukan secara berkala yang berisi perkembangan kemajuan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pelaporan dilakukan oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain dapat dilihat atau dipantau melalui dashboard PTSL, Kepala Kantor Pertanahan melaporkan melalui SKMPP Kementerian ATR BPN dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekju Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan PTSL dari Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pelaporan akhir harus paling kurang memuat roadmap, pencapaian, hambatan kendala, dan permasalahan, serta usulan deklarasi desa lengkap. Penanggung jawab laporan.
Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk tingkat kabupaten atau kota, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk tingkat provinsi. Usulan deklarasi desa atau kelurahan lengkap dinyatakan dan diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian dan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian, serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pernyataan deklarasi desa atau kelurahan lengkap dibuat dalam bentuk pernyataan deklarasi desa atau kelurahan lengkap yang ditandatangani oleh kepala kantor dan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan arsip. Usulan deklarasi desa atau kelurahan lengkap terdiri dari sekurang-kurangnya: 1. ID poligon desa atau kelurahan berikut luasnya. 2. Jumlah dan luas bidang tanah terdaftar. 3. Jumlah dan luas bidang tanah terdaftar belum sertifikat. 4. Jumlah dan luas poligon jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan objek alam seperti sungai, danau, situ, dan lain-lain. 5. Jumlah luas angka 2, 3, dan 4 sama dengan luas desa atau kelurahan. Jumlah dan luas bidang tanah tervalidasi atau terblokir internal. 7. Jumlah dan luas buku tanah tervalidasi atau terblokir internal. 8. Daftar buku tanah yang tidak dapat dipetakan dan sudah diblokir internal. Hasil kegiatan atau output dari kegiatan ini adalah laporan berkala dalam bentuk manual atau digital dan laporan akhir dalam bentuk manual atau digital. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.